Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Surabaya. Yang jawab salam, insya Allah masuk surga. Pertama-tama dan yang paling diutamakan, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang nikmatnya tidak terukur dari alam dunia hingga alam kubur. Sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Habib tertinggi anti korupsi, baginda mulia anti durhaka, dan juga tauladan terbaik menuju syurga, yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah. Dewan juri yang saya hormati serta kaum muslimin yang dirahmati. Tak kenal maka tak jumpa. Untuk itu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Taruni Remaja Widya Cayantika dari Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD. Izinkan saya membawakan tausiah yang berjudul Toleransi Tak Membuat Lupa Diri. Hadirin yang dirahmati Allah, Indonesia memiliki banyak sekali agama. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Lalu, bagaimana sikap kita sebagai kaum muslimin dalam menghadapi perbedaan tersebut? Apakah kita berhak untuk menindas mereka yang tidak seagama dengan kita? Jawabannya tentu saja tidak. Rasulullah SAW merupakan tauladan terbaik dalam hal toleransi. Beliau mengajarkan kepada kita untuk mengajak mereka kaum kafir masuk ke dalam Islam. Namun beliau tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk memaksa mereka masuk ke dalam Islam. Seperti pada firman Allah pada surah Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pula menyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW memimpin suatu negara, beliau diguncang oleh suatu masalah. 3 kaum besar saling bertengkar. Kaum muslimin, kaum Quraisy, dan juga kaum Yahudi. Lalu bagaimana sikap Rasulullah SAW menghadapi hal tersebut? Apakah beliau memaksa mereka untuk masuk Islam? Tidak. Beliau memberikan saran kepada ketiga kaum tersebut untuk membuat piagam Madinah. Mengapa? Agar perdamaian di muka bumi ini tetap terjadi. Contoh lain, ketika kota Mekah ditaklukkan oleh Rasulullah SAW, penduduk Mekah kocar-kacir, mereka kebingungan, mereka ketakutan akan dihukum oleh beliau. Namun apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Beliau berkata, tiadalah celaan bagi mereka hari ini. Kalian semua bebas. Hadis riwayat Baihaqi. Betapa indahnya toleransi yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Beliau memaafkan, beliau tidak menghukum mereka. Padahal mereka sudah melakukan hal-hal keji terhadap Rasulullah SAW. Kita harus menerapkan hal tersebut pada diri kita. Sahabatku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya toleransi yang diajarkan oleh beliau kepada kita. Kanan masjid, kiri gereja sudah bukan hal yang perlu diperdebatkan lagi. Jika toleransi dapat menyadarkan diri, lalu mengapa perang besar harus terjadi?
Kita harus menjadi kaum muslimin yang berpikir kritis dan memiliki toleransi yang tinggi. Pergi ke warteg membeli makan, pulang-pulang membawa ketupat. Saya rasa cukup yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.